Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Apa kabar anak-anak soleh? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Oke, baik anak-anak, kita pada kesempatan ini akan belajar Al-Islam. Judulnya Iman kepada Nabi dan Rasul. Nah, sebelum pembahasan ini, Bapak ingin menjelaskan kepada kalian apa saja tujuan pembelajaran dari pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah kalian bisa menjelaskan pengertian Nabi dan Rasul. Kemudian kalian dapat menjelaskan nabi-nabi dan rasul yang menerima kitab-kitab Allah. Kemudian kalian bisa menjelaskan cara bagaimana beriman kepada nabi dan rasul. Kemudian kalian memahami contoh perilaku yang mencerminkan kepada nabi dan rasul. Nah, yang pertama, pengertian Nabi dan Rasul. Nabi adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, melalui malaikat Jibril alaihi salam untuk dirinya sendiri. Jadi kalau Nabi itu dia diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak punya kewajiban atau tugas untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada seluruh manusia. Nah, sedangkan Rasul itu seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Jibril, ya, untuk dirinya sendiri, dan dia punya kewajiban untuk menyampaikan kepada seluruh manusia. Nabi dan Rasul jumlahnya sangat banyak sekali. Kalau dihitung tidak bisa kehitung. Terdapat beberapa riwayat ataupun hadis tentang jumlah Nabi dan Rasul. Ya, tetapi yang harus kalian ketahui, jumlah Nabi dan Rasul itu, ya, jumlah yang terdapat dalam Al-Quran, jumlah Rasul ini ada 25. Ya, yang kalian sudah hafal, Adam, Idris, Nuh, Soleh, dan seterusnya sampai Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa saja ciri-ciri Nabi dan Rasul? Ciri-ciri Nabi dan Rasul, seorang Nabi belum tentu Rasul, ya. Kalau Nabi belum tentu Rasul. Tetapi kalau dia Rasul, maka barang tentu dia juga seorang Nabi. Kemudian seorang Nabi memiliki sifat tabligh, ya. Rasul juga memiliki sifat tabligh. Kemudian yang ketiga, Nabi tidak wajib memiliki umat, karena tugas Nabi itu hanya untuk dirinya sendiri, tapi tidak punya kewajiban disampaikan kepada manusia. Tetapi seorang Rasul, dia pasti memiliki umat. Kemudian Nabi memiliki 4 sifat yang wajib. Sifat siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Begitu juga dengan Rasul memiliki sifat wajib, yaitu tabligh, amanah, siddiq, dan fatonah. Kemudian seorang Nabi tidak diberi syariat baru, tetapi seorang Rasul diberi syariat baru. Nah, kemudian kita akan membahas tentang sifat-sifat Nabi dan Rasul. Sifat-sifat Nabi dan Rasul ini tadi sebagaimana Bapak sampaikan ada 4. Kemudian yang pertama adalah siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Apa maksud dari 4 hal ini? Apakah kalian sudah tahu? Siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Agar kalian lebih tahu, maka simak penjelasan Bapak berikut. Yang pertama, siddiq. Siddiq itu artinya jujur, ya. Artinya benar. Artinya benar, berkata jujur. Rasul selalu benar dalam berbicara, benar dalam bertutur kata, benar dalam bersikap, benar dalam berpikir. Ini kita harus yakini. Maka Rasulullah SAW itu dan Rasul-Rasul yang lain, ucapannya itu madu, ya. Ucapan Nabi dan Rasul itu seperti madu, tidak ada racun-racunnya. Apa yang disampaikan oleh Nabi itu selalu mengandung hukum, mengandung hikmah yang harus kita taati, yang harus kita patuhi. Tidak ada yang keluar dari lisan atau mulut Nabi itu sesuatu yang kotor, sesuatu yang tidak baik. Bahkan perbuatan-perbuatan beliau pun itu selalu mengandung hikmah ataupun hukum. Jadi Nabi itu tidak pernah bercanda-bercanda yang tidak ada faedahnya. Yang beliau sampaikan selalu ada hikmahnya. Nah, ini penting kita tiru. Walaupun kita bukan seorang nabi, tetapi sifat-sifat nabi itu harus ada dalam diri kita, yaitu benar. Harus berkata benar, harus berkata jujur. Maka umat Muhammad, kalian, Bapak yang mengaku sebagai umat Muhammad, maka harus mengakui
harus mengikuti mencontoh sifat Nabi, yaitu jujur atau benar. Ya. Nah, oleh karena itu Nabi itu tidak mungkin ya memiliki sifat kadzib. Lawan dari jujur adalah kadzib. Tidak mungkin Nabi itu berkata dusta, berbuat sesuatu yang dusta. Ya. Itu sidik, paham ya? Sidik, benar atau jujur, perbuatannya, perkataannya, lawannya adalah kadzib. Kemudian yang kedua, amanah. Amanah artinya dapat dipercaya, tidak pernah mengingkari janji, ya, tidak pernah berbohong, tidak pernah mengingkari janji, selalu melaksanakan setiap apa yang telah dia katakan. Ya. Seorang Rasul pasti akan menunaikan amanah yang telah diberikan amanahnya. Karena itu memang perintah Allah. Allah berfirman, Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika. Fa illam taf'al fama ballaghta risalata. Wahai Rasul, sampaikan apa yang telah diberikan kepadamu. Kalau engkau tidak menyampaikan apa yang diberikan kepadamu berupa wahyu itu, maka engkau tidak menjalankan tugasmu dengan baik. Maka seorang Rasul pasti amanah, apapun tugas, amanah yang diberikan kepada beliau, maka beliau akan menyampaikan itu. Nah, maka ini mengandung hikmah bagi kita sebagai umat Muhammad harus selalu menjaga amanah, menjaga kejujuran, menjaga amanah yang diberikan oleh orang lain, kepercayaan yang diberikan oleh orang lain. Kalau kalian dipercayakan menjadi seorang yang terkecil, misalkan menjadi ketua kelas di kelas kalian, maka harus jujur, harus amanah. Setiap kalian mendapatkan amanah, jalankan amanah tersebut dengan baik. Ya, kalau kalian nanti jadi presiden, kalau kalian nanti menjadi DPR, ya mudah-mudahan di antara kalian ada yang jadi DPR, presiden, barangkali nanti dari kalian, atau gubernur, bupati, bahkan lurah sekalipun ya, bahkan yang paling kecil apapun profesi yang itu jabatan tersebut merupakan amanah pemberian yang dipercayakan kepada kalian, ya maka laksanakan dengan baik. Jangan menjadi orang yang berkhianat, diberikan jabatan amanah berkhianat, ya DPR korupsi, menteri korupsi, ya atau diberikan amanah yang lain korupsi, itu namanya tidak amanah, tidak bertanggung jawab apa amanah yang diberikan kepada dia. Maka tirulah, contohlah sifat Nabi ini, yaitu amanah. Lawan dari amanah adalah khianah. Amanah artinya dapat dipercaya, menjalankan tugasnya. Khianah artinya dia berkhianat. Nah, kemudian yang ketiga, tabligh. Sifat Nabi itu adalah tabligh, menyampaikan wahyu yang diberikan oleh Allah melalui Jibril kepada seluruh manusia. Nabi tidak korupsi satu ayat pun. Nabi tidak korupsi satu syariat pun. Semua yang diwahyukan oleh Allah disampaikan kepada seluruh umat manusia. Tidak ada yang disembunyikan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Karena Nabi memiliki sifat tabligh, ya, memiliki sifat menyampaikan apa yang harus disampaikan kepada umat manusia. Maka kalau Nabi tidak menyampaikan ini, maka Nabi mendapatkan kalau Nabi tidak kalau orang itu tidak maka Nabi pasti menyampaikan semua yang diperintahkan oleh Allah, karena Nabi tidak memiliki sifat kitman. Kitman lawan dari tabligh. Kalau tabligh menyampaikan, kitman artinya menyembunyikan. Nah, apa yang bisa kita tiru dari sifat ini? Artinya kita wajib menyampaikan amanah yang diberikan oleh orang, menyampaikan pesan orang, ya, jangan ada yang ditutup-tutupi. Contoh yang kecil, misalkan guru kalian memberikan tugas, Ahmad, tolong berikan tugas ini kepada teman-teman kalian di kelas 5, kelas 4, kelas 6, kelas berapapun ya, tolong sampaikan. Kalian mendapatkan ini amanah yang harus kalian sampaikan, tabligh. Kalian tidak boleh berkhianat, kalian tidak boleh kitman, menyembunyikan. Misalkan biar dapat 100, tugasnya tidak dikasih tahu, biar dikerjakan sendiri.
Wah, ayo kumpulkan tugasnya anak-anak. Kalian karena yang tahu hanya beberapa orang, yang lain tidak tahu, akhirnya tidak mendapatkan nilai. Itu perbuatan kitman, perbuatan khianah dan tidak jujur atau kedzib. Kemudian fatonah. Fatonah itu seorang nabi, seorang rasul itu pasti cerdas. Karena apa? Nabi dan rasul itu akan berlawanan dengan orang banyak, berlawanan dengan orang-orang pintar, orang-orang cerdas. Maka nabi dan rasul tidak ada yang diangkat dari kalangan orang-orang yang O2, O2N. O2N itu apa? O2N itu artinya on. Nah, ya, artinya tidak cerdas. Nah, maka nabi itu pasti cerdas karena dia berhadapan dengan orang-orang yang pintar untuk menjawab pertanyaan, memberikan gambaran, ya, biar orang mudah paham. Nabi pintar menjelaskan sehingga penjelasannya mudah diterima. Lawan fatonah itu apa? Lawan fatonah itu adalah baladah, bodoh. Ya, cerdas, fatonah itu cerdas, baladah itu artinya bodoh. Kalian orang apa? Baladah, orang termasuk orang yang baladah atau yang fatonah? Dan Bapak yakin kalian adalah orang-orang yang fatonah, artinya orang-orang yang cerdas. Kemudian Nabi penerima kitab suci, ini sudah pernah kita bahas sebelumnya. Al-Quran kepada Nabi Muhammad, Injil kepada Nabi Isa, Zabur kepada Nabi Daud, kemudian Taurat kepada Nabi Musa. Ya, ini pernah kita baca. Kemudian cara beriman kepada Nabi dan Rasul. Bagaimana kita beriman kepada Nabi dan Rasul? Orang yang mengaku beriman kepada Nabi dan Rasul harus membuktikan keimanannya itu. Bagaimana caranya? Di antaranya beriman bahwa Allah benar-benar mengutus Nabi dan Rasul. Harus kita yakin. Bahkan beriman kepada Nabi dan Rasul itu adalah bagian daripada rukun iman. Artinya kalau kalian mengingkari Allah mengutus Nabi dan Rasul, tidak sempurna. Bukan tidak sempurna, kalian bukan orang yang beriman. Kalau kalian mengingkari salah satu Nabi dan Rasul, kalian tidak beriman. Maka 25 Nabi ini harus kita yakini mereka adalah utusan Allah. Kemudian mengimani nama-nama Nabi dan Rasul yang telah kita ketahui, membenarkan berita-berita yang berasal daripada Nabi dan Rasul, membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul. Harus kita yakin apa yang disampaikan oleh Nabi, yakini kebenarannya. Karena Nabi, saya katakan, sebagaimana Bapak tadi katakan, apa yang keluar dari lisan Nabi, mulut Nabi itu adalah wahyu dan itu adalah madu, tidak ada yang racun-racun. Maka harus kita telan, ya, harus kita terima dengan sepenuh hati. Kemudian yang paling penting, yang terakhir, mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita semua. Nah, itu cara kita beriman kepada Nabi dan Rasul. Oke, barangkali itu pembelajaran kita yang bisa Bapak sampaikan pada kali ini. Jadi yang pertama, pengertian Nabi dan Rasul. Kalau Nabi itu hanya untuk dirinya sendiri, sedangkan kalau Rasul itu untuk dirinya dan kepada umatnya. Ya, jadi kalau Nabi hanya untuk dirinya, bukan kepada seluruh manusia, tapi Rasul untuk dirinya dan seluruh manusia. Kemudian ada ciri-ciri Nabi dan Rasul, kemudian sifat-sifatnya, kemudian nama penerima kitab suci. Kemudian bagaimana cara beriman kepada Nabi dan Rasulnya telah Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Baiklah, itu saja. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati kalian. Ya, mudah-mudahan pembelajaran ini bisa kalian pahami dengan baik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan semangat belajar.